Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan ngaji bersama ini, ya. Melanjutkan belajar kitab fikih Mabadiul Fiqhiyah yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini tinggal tersisa 3 halaman terakhir kalau tidak salah ya. Mari kita mulai dengan menghadiahkan bacaan Fatihah kepada mu'alif ya. Khususon ila hadzal mu'allif al-Fatihah billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai. Mbak Lila dan Tante Dani, kita lihat bersama-sama teks 3 halaman terakhir ya. Tapi sepertinya tidak akan semua kita kaji hari ini ya. Tapi ya nanti akan kita lihat apakah 1 halaman sudah cukup atau bagaimana. Kemarin sudah khotimatu fil adhkaril makturah ini ya, di halaman 20 kalau di kitab digital ini ya. Mbak Lila, ayah lihat secara online ini di internet. Nah, kemarin terakhir khotimatun fil adhkaril makturah sampai di kalimat terakhir, kemudian kita lanjut zikrul wudhu'i atau zikir bacaan-bacaan ketika kita wudhu. Inda ghuslil kaffaini. Jadi wudhu itu bukan hanya ada bacaan ketika di awal ya, niat nawaitul wudhu'a li raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala, tapi ketika membasuh anggota-anggota badan bagian dari rukun wudhu itu juga ada bacaan-bacaannya, ada doanya. Tapi sifatnya ini sunnah ya. Inda ghuslil kaffaini, ketika membasuh ya. Bukan mengusap loh ya, membasuh kedua telapak tangan. A'udzubillahi minasyaitoni. Apa ini lanjutannya? Aku berlindung dari syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hfadz, ya Allah lindungilah yadi, tanganku, mim'asika kulliha, dari maksiat kepadamu, kulliha, keseluruhannya, di berbagai bentuk atau berbagai jenis apapun maksiat kepadamu, baik besar maupun kecil. Jadi dari awal saja kita sudah berdoa memohon supaya dijauhkan, supaya kita tidak melakukan maksiat kepada Allah. Kenapa? Karena tangan ini simbol melakukan sesuatu, ya kan? Indal madmadah, ketika berkumur. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, aku berlindung. Meminta melalui meminta pertolongan ya, ala zikrika, melalui menyebut namamu ini, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan sebaik-baiknya ibadah kepadamu. Atau jagalah ya, jagalah melalui menyebut ini rasa syukur kepadamu dan sebaik-baik ibadah kepadamu.
Jadi kan ketika berkumur-kumur gitu kan. Kalau tadi tindakan melakukan dengan tangan, kalau ini dengan mulut. Jadi apa namanya? Bantulah aku, gitu kan, lindungilah apa namanya? Ya, memohon perlindungan supaya Allah membantu kita untuk tetap berzikir kepadanya, tetap bersyukur kepadanya, dan tetap melakukan husni ibadatika, sebaik-baiknya ibadah. Jadi tangan tindakan, mulut ucapan, zikir, rasa syukur, dan sebaik-baiknya ucapan atau ibadah. Indal istinsyaq, ketika menghirup air dengan hidung. Ini sunnah juga, bukan rukun wudu. Allahumma arihni, ya Allah, apa namanya? Hirupkanlah aku raihatal jannah, dengan bau surga. Ini semua bagus sekali ya. Jadi semua anggota tubuh kita nanti itu sebenarnya apa namanya? Indera untuk bisa mencerap kebaikan. Oleh sebab itu harus dibersihkan melalui wudhu. Inda ghuslil wajhi, ketika membasuh wajah. Allahumma bayyid wajhi, ya Allah, putihkanlah atau terangkanlah wajahku, yauma tabyaddu wujuhun, pada hari kelak nanti ketika diputihkan wajah-wajah manusia, wa taswaddu wujuhun, dan ketika dihitamkan wajah-wajah manusia. Maksudnya apa? Kita berdoa supaya diputihkan wajah kita ketika di hari pembalasan nanti. Karena di hari itu ada orang yang akan diputihkan wajahnya oleh Allah ya, sebagai bentuk nantinya masuk surga. Dan ada orang yang dihitamkan wajahnya sebagai tanda nanti akan masuk neraka. Jadi kita berdoa dengan membasuh wajah itu nanti kelak di hari penghitungan, di hari pembalasan, kita cerah wajahnya karena akan segera masuk ke dalam surga Jannatul Ain. Inda ghuslil yadil yumna, jadi ketika membasuh tangan kanan. Allahumma a'tini kitabi, ya Allah berikanlah aku kitabku ya, atau biyamini, dengan tangan kananku ini. Wahasibni, dan hisablah atau apa namanya, hitunglah aku, hisabai yasiro, dengan perhitungan yang mudah, yang baik. Jadi pada hari yaumul hisab, hari penghitungan amal ibadah kita nanti di akhirat, semoga kita berdoa, semoga diberi dengan kitab dengan tangan kanan. Jadi ini loh, kitab catatan amal perbuatan kamu. Kalau kita menerima dengan tangan kanan, ternyata kan kita nggak bisa menolak. Yang menggerakkan kita tangan kanan atau dengan kiri, yaitu Allah nanti. Jadi nggak bisa tiba-tiba kiri, karena misalnya kidal gitu. Ini simbolik saja, bukan mendiskriminasi antara yang kanan maupun yang kiri, tapi simbolik saja. Bahwa nanti kalau hambanya itu menerima tangan kanan, berarti hamba itu banyak catatan amal ibadahnya yang baik. Dan sebaliknya nanti. Inda ghuslil yadil yusra, ketika membasuh tangan kiri, Allahumma la tu'tini kitabi, ya Allah janganlah engkau berikan kitabku ya, catatan amal ibadahku, bishimalin, dengan tangan kiriku, wala min wara'id dhuhri, dan jangan pula dari belakang punggungku. Jadi ini simbol kalau amal ibadahnya banyak catatan jelek, maka menerima tangan kiri atau dari belakang ini punggung kita nerima, kayak dilempar terus kita nerima. Wah, itu berarti penanda bahwa kita akan masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik.
Inda mashir roksi. Jadi ini katanya mashi ya. Kalau sebelumnya tadi ghusli. Nah ini bedanya. Kalau ghusli itu membasuh, berarti ada air yang dijebur-jeburkan ke tangan, ya, ke wajah, gitu kan. Tapi kalau sebagian rambut, ya inda mashir roksi, ya ini misalnya sebagian rambut boleh di depan, boleh samping, boleh belakang. Tapi normalnya di depan. Ketika membasuh sebagian kepala, itu ada doanya. Misalnya begini. Allahumma, roksi itu maksudnya kepala bagian ini ya, rambut gitu ya. Allahumma harim, ya Allah, haramkanlah sya'ri, rambutku, wa basyari, dan kulitku, alanna, terhadap neraka. Haramkanlah, maksudnya cegahlah rambutku dan kulitku dari api neraka. Inda mashil udhunaini, ketika mengusap dua kuping. Nah, dua kuping ini diusap aja, jadi tangannya dibasahin, kemudian jangan sampai pure gini kan, nanti masuk kuping, jadi sakit nanti. Jadi sudah diatur oleh tata cara bagaimana kita wudhu. Allahumma ja'alni, ya Allah jadikanlah aku mimman, ya, sebagian orang atau menjadi bagian orang yastami'unal qawla, orang yang mendengar firman-Mu, fayattabi'una ahsanahu, kemudian mengikuti kebaikan dari firman-firman-Mu itu. Jadi kita itu punya telinga supaya bisa mendengar firman-firman Allah, kemudian mengikuti apa yang difirmankan itu. Jadi bukan hanya membersihkan kotoran kuping, tapi sebenarnya supaya membuat kuping kita ini peka untuk mendengar firman Allah dan mengikutinya. Jadi ini semua indera itu kayak dihidupkan ya, dihidupkan, disucikan, dihidupkan. Membuat semuanya peka. Ada ghuslir rijlaini, ketika membasuh kedua kaki. Allahumma, ya Allah, sabit, tetapkanlah, teguhkanlah, kokohkanlah qadami, kakiku, alas sirati, di atas jembatan, ya. Yauma tazillu fihil aqdam, pada hari tatkala banyak kaki-kaki umat manusia itu tergelincir. Jadi ini ketika kita melewati sirotol ketika kita melewati ujian di hari akhir nanti kan akan melewati jembatan ya yang tipisnya itu berapa? Setipis berapa katanya? 7 helai rambut yang dibelah, gitu kan. Nah, kita berdoa supaya kaki kita itu dikokohkan ya, dikuatkan supaya bisa melewati jembatan tipis itu ya. Tatkala banyak orang yang tergelincir. Jadi semua ini adalah doa-doa yang memperkuat anggota tubuh kita, baik secara fisik maupun secara rohani ya. Memperkuat indera kita supaya senantiasa menyerap hal-hal baik, mata kita menyerap hal baik ya, ketika dibasuh wajahnya itu kan sudah termasuk mata. Spesifik juga disebut hidung, istinsyaq ya, madmadah, berkumur ya, rasa, hidung bau, mata melihat, kuping mendengar, kepala pikiran, tangan tindakan, kaki melangkah untuk melakukan tindakan juga. Semua indera, semua anggota tubuh kita disucikan sepanjang hidup sehingga tidak ada kesempatan untuk melakukan yang jelek. Jadi terbersit pikiran saja tidak diperbolehkan. Kalau sudah berdoa begitu ya kadang menjadi malu punya pikiran jelek apalagi tindakan jelek. Wa ba'dal faraghi, dan setelah rampung melakukan wudu tadi, yastaqbilul qiblata, kemudian kita menghadap kiblat, rafi'an yadaihi ilas sama. Rafi'an itu mengangkat, yadaihi tangan, ilas sama ke atas langit. Jadi berdoa kita maksudnya. Tsumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah
wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Tsumma yaqra'u suratan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi itu doanya, kemudian membaca surat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sudah sampai di situ aja ya. Doanya, oh ya, arti doanya kita pelajari juga. Mana tadi? Tsumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wahdah, ya. Semata-mata ia. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lahu, ya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah abduhu, kaula atau abdinya Allah, wa rasuluhu, sekaligus rasulnya Allah. Jadi ini bentuk dari iman kita kepada Allah dan Rasulnya. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang suci. Waj'alni min ibadikas sholihin, dan jadikanlah aku termasuk hamba-Mu yang soleh. Tsumma, nah, terakhir ditutup dengan yaqra'u surata inna anzalnahu fi lailatul qadar. Surat ayah juga baru tahu ini, ya, Lila. Setelah baca doa itu ternyata ada bacaan surat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Begitu dulu ya. Segitu dulu, kita sisakan halaman berikutnya untuk pertemuan. Mari kita akhiri dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma qad istawda'tuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tansani. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.